Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Untuk semua intensi misteri kemuliaan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami terjalin senantiasa rasa damai, tenang dan sejahtera dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepada kami. Segala keinginan kami, singkirkan nafsu dalam hati kami, dan pikiran-pikiran yang palsu dan perasaan jahat. Curahkanlah di dalam hati kami rasa cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat-saat kemalangan, agar kami dapat tetap bangkit dari penyangkalan hidup. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari segala mara bahaya dan ketidakpastian dunia ini. Jangan Engkau melupakan, ya Yesus, orang-orang yang kami kasihi, baik yang sekarang masih hidup atau yang sudah meninggal, yang menyebabkan kami berduka cita. Janganlah hendaknya mereka Kau serahkan kepada maut, tetapi kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka pada kemuliaan surgawi, demi ketaatan mereka waktu masih hidup. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
doa dulu tuh baru nyanyi toh. Ada janur mah. Mari kita mendoakan doa tahun jubileum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu persiarahan pengharapan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan saya, anak-anak yang tercerai berai, dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang, Putra Allah
manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Pernekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-16. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk senantiasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia dan menjadi pelaksana sabdanya dalam seluruh kehidupan lewat tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan dengan demikian kita secara bijaksana memiliki apa yang tidak akan bisa diambil dari kita, tetapi diharapkan supaya kita boleh menyatakannya bagi setiap orang lewat kebaikan dan kebenaran Allah sendiri untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di hadapan Allah kita menyadari hal ini sejauh mana kita selalu berusaha untuk mau datang kepada Tuhan melalui putranya Yesus Kristus untuk mendengarkan Dia dan melaksanakan sabdanya dalam kehidupan kita. Secara mempersembahkan diri kita, mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, yaitu Pastor Julius Mali yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, anak terkasih Venesia yang merayakan hari ulang tahun yang ke-24, dan sekaligus mohon supaya apa yang menjadi rencana cita-citanya dalam mengejar pengharapannya dalam seluruh kehidupan semakin boleh dinyatakan Tuhan kepadanya. Bersyukur juga atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dalam perjalanan hidup saudara-saudari kita, serta senantiasa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang bersama dengan Leni Sarwasti dan cucu Terlewis, dan Nyonya mendoakan Bapak Yosef Mukhtar supaya boleh berserat penuh dalam kemuliaan Tuhan. Juga mendoakan Kakek Thomas Dalu Tukan, Nenek Clara Boleng Marcelinus 10 Tukan, dan juga Nek Simon Koa, Mikael Roa, Irvana Suri, Agatha Anu, Yoakam Dopo, dan semua anggota keluarga. Mari kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dengan rendah hati membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkat bagi kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga kami mensyukuri segala sarana yang Kau siapkan bagi kami untuk bersatu dengan Dikau. Dan juga mohon kekuatan penyembuhan mereka bagi mereka yang sakit, serta juga mereka yang telah berpulang. Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon talbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segera kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.
boleh menumpang di kemahmu. Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawat orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada istilah yang sangat terkenal, berdoa dan bekerja, ora et labora. Dan ungkapan ini sungguh sangat dicintai oleh Santo Benedictus Abbas. Dan di dalam perjalanan hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sering kita menemukan bahwa ada orang yang sangat rajin sekali bekerja. Ia bekerja dari pagi buta sampai pada larut malam. Ada juga orang yang sangat rajin sekali berdoa. Baginya tidak ada hari tanpa doa. Selain itu ada juga orang yang rajin berdoa dan rajin bekerja. Ia tidak pernah memulai dan mengakhiri kegiatan tanpa doa. Ada pula orang yang tidak rajin dalam kedua-duanya. Dan yang terakhir ini lebih suka untuk menikmati hidup, menikmati hari ini. Tidak terlalu pusing, yang penting masih bisa hidup. Baginya doa dan kerja tergantung dengan situasi dan kenikmatan hidup. Ketika ada kegiatan doa dan kegiatan untuk bekerja, hati tidak pernah tergugah. Tetapi orang yang bekerja, rajin dan berdoa, kedua-duanya dilihat sebagai sesuatu yang dinyatakan dalam seluruh kehidupan untuk memperjuangkan kehidupan, dan seringkali inilah yang menjadi bagian salib kehidupan. Maka dalam menanggapi semuanya ini Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan pada hari ini menampilkan peristiwa yang
kita boleh dengarkan dan diajak untuk merenungkan, tentu ajakannya adalah supaya kita menjadi pendengar, selalu datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia, tetapi tidak cukup mendengarkan tetapi melaksanakan sabdanya. Saya kira itulah pesan dari bacaan pada kesempatan ini. Nah, dalam Injil suci hari ini menampilkan peristiwa perjumpaan Yesus dengan Marta dan Maria, dan kita tahu masih ada satu saudaranya yaitu Lazarus. 3 bersaudara selalu digambarkan dalam kitab suci. Yesus dan murid-muridnya singgah di rumah Marta, Maria dan Lazarus. Dia adalah wanita, saudara Lazarus itu menerima Yesus dengan ciri khas pribadinya tentunya. Maria duduk asik mendengarkan Yesus, sedangkan Marta sibuk mengurus pelayanan konsumsi. Seringkali kita mendengarkan kalau sibuk-sibuk nih ibu-ibu di belakang di dapur, lalu ditanya kenapa tidak ikut doa. Kami menjadi Marta saja di belakang. Seringkali ya dengar begitu ya. Apakah ini menjadi ungkapan yang mudah-mudahan kita tidak sungguh-sungguh seperti yang terjadi dalam kitab suci. Maria menerima Yesus dengan tampil sebagai pendengar Yesus, sedangkan Marta sesuai kebiasaan tuan rumah menerima Yesus sebagai penjamu tamu. Dan berdasarkan tradisi masyarakatnya, Marta keberatan dengan cara Maria menerima tamu. Ia memprotes juga sikap Yesus yang membiarkan Maria untuk melakukan yang tidak pantas seperti itu. Seorang wanita menurut pandangan pada saat itu duduk di depan seorang laki-laki untuk mendengarkan dia. Maka dalam masyarakat Yahudi yang menjadi pendengar ajaran Yesus atau ajaran orang, lazimnya adalah pria, sedangkan para wanita itu berperan melayani. Itu tentu latar belakangnya, sehingga kita dengarkan tadi Marta itu marah kepada Yesus. Maka dalam situasi demikian Yesus mengatakan bahwa dalam hidup setiap orang mampu memilih dan perlu memilih apa yang harus dilakukan. Maria telah memilih hal terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Tentu Marta juga seperti itu. Ternyata hal mendengarkan Yesus jauh lebih perlu dari tugas pelayanan yang ditentukan oleh adat istiadat sebagai tugas menurut gender. Yesus menunjukkan kepada Marta bahwa dalam hubungan dengan Yesus semua kesibukan yang dikerjakan bukanlah urusan yang paling perlu. Maka dalam hal ini Maria telah memilih hal yang terbaik yang tak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya kembali. Dan penekanan pada mendengarkan Yesus membuat Maria itu mendapat pengenalan yang benar akan Yesus. Baginya tersingkap rahasia keselamatan yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Pengenalan inilah yang akan menjiwai dan menuntun Maria dalam perjalanan hidup menyertai Yesus. Maka dibutuhkan pewartaan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dibutuhkan katekese dalam seluruh kehidupan untuk sungguh bisa mengenal Yesus lebih dalam. Sehingga kita tidak hanya mengenalnya dari sudut luarnya saja. Dan dengan demikian kita bisa menjadi pelaksana sabda. Dan berkat kata-kata Yesus ini, Marta pun kemudian memetik pelajaran berharga dari peristiwa ini. Maka di kemudian hari, ia tidak saja menjadi ibu yang sibuk sebagai pelayan konsumsi di dalam rumah,
tetapi berusaha untuk juga mau menjumpai dan bertemu dengan Yesus. Maka pada peristiwa kematian saudaranya Lazarus, justru Marta lah yang keluar dari rumah dan datang untuk menjumpai Yesus. Ada satu perubahan di dalam diri Marta sesudah Yesus mengatakan itu. Sehingga pada saat berada pada situasi yang paling berat dalam seluruh kehidupan, Marta mampu dan bisa keluar dari penderitaan berpuncak dalam kematian saudaranya Lazarus untuk keluar dan menjemput Yesus dan bukan Maria. Jadi jangan berpikir bahwa Marta ini selalu di belakang, tidak. Pada saat mendapatkan teguran dari Yesus dan mulai merenungkan di dalam seluruh kehidupan dan sadar sepenuhnya akan hal itu, hatinya tergerak dalam situasi yang paling berat peristiwa kematian saudaranya. Dia mampu keluar dari dirinya dan menjumpai Yesus. Dengan demikian, lewat bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk tidak hanya mendengarkan, tidak hanya sibuk dengan situasi dunia, tetapi mari kita secara bijaksana dalam seluruh kehidupan memilih waktu-waktu tertentu untuk sungguh datang kepada Yesus dan mengupayakan supaya hidup kita sungguh semakin menjadi hari-hari di mana kita bisa bekerja. Tentu juga selalu diingatkan kepada kita supaya dalam kedua-duanya itu kita boleh melaksanakan dan perlihatkan kerajinan dalam tanda petik. Kerajinan yang bagaimana? Kerajinan yang sungguh-sungguh ditopang oleh ketulusan dan keikhlasan hati kita. Kalau ada orang yang rajin bekerja tetapi menggerutu, maka itu akan menjadi beban berat yang sangat berat dalam kehidupan. Tetapi kalau ada orang yang rajin melakukan sesuatu dengan penuh kerendahan hati dan semangat hidup iman, maka kiranya seberat apapun pekerjaan itu akan menjadi ringan karena dilaksanakan dengan hati yang tulus dan bukan dengan hati yang senantiasa mempojokkan orang lain atau mau dan ingin untuk menyatakan kepada orang lain, lihat saya. Dan itu yang seringkali dalam kehidupan itu sungguh membuat kita menjadi gelisah. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada hari ini. Awalnya juga saya berpikir pada saat saya hanya membaca bagian kisah ini, saya kira yang dibuat oleh Marta itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi kok justru yang hanya mendengarkan ini dikatakan dia telah memilih yang terbaik baginya. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita diajak untuk membaca kitab suci paling tidak setiap hari dalam kehidupan kita dan menjadi bacaan harian. Supaya kita tidak hanya memaknai atau mengerti bacaan itu atau sabda Tuhan itu dari satu perikop saja. Syukur kalau itu sungguh sempurna menjadi satu perikop yang kita pahami. Tetapi justru kita harus mengerti. Dan bagi kita paling tidak misalnya, kita yang rajin datang ke gereja setiap hari Minggu saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, maka dalam perjalanan hidup kita kalau Tuhan menghendaki, maka selama 3 tahun kita ikut perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Kita datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia, bersatu dengan Dia, dengan menerima tubuhnya. Maka selama 3 tahun kita akan sungguh mampu dan bisa mendengarkan semua sabda Allah di dalam kitab suci. Paling tidak yang tertulis seperti itu. Karena ada tahun A, tahun B, dan tahun C. Itulah maknanya pembagian dalam liturgi gereja Katolik. Kalau ada yang rajin ikut misa harian atau membaca kitab suci setiap hari sesuai dengan bacaan harian, maka 2 tahun kita sudah membaca semua kitab suci yang ada. Dan lewat itulah saya menganjurkan supaya
Ayo, mari kita baca kitab suci sebagai bacaan harian. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita adalah pendengar sabda dan sekaligus pelaksana sabda untuk senantiasa diteguhkan, dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Kita seringkali mengalami aneka ketegangan, kecenderungan dalam hidup kita, antara membagi perhatian untuk Allah atau untuk sesama, atau melayani sesama demi Allah dalam kehidupan. Maka Yesus memberi pengarahan dalam mengatasi ketegangan ini, karena kedua kecenderungan ini harus berjalan beriringan, seimbang paling tidak. Seimbang menurut kepentingan dan proporsinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus kita upayakan. Keduanya tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka kita yang harus bisa memilih dan menempatkan kedua hal itu secara bijak di dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lewat itulah maka sungguh kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan dalam seluruh kehidupan. Maka untuk semakin mendalami dan memaknai hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kira bagus dalam Mazmur tanggapan pada kesempatan ini. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu? Kita semua mau dan ingin untuk menumpang di kemah Tuhan. Kita semua dipanggil untuk masuk di dalam kemah Tuhan. Tetapi siapakah yang bisa menumpang di sana? Maka dalam ayat-ayat Mazmur pada kesempatan ini yang diperkenankan adalah orang yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, dan dengan demikian dia adalah pelaku sabda. Kita seringkali menggunakan lidah kita, telinga kita, mata kita dengan gosip murahan, dan justru membuat orang lain tidak berdaya dalam seluruh kehidupannya. Lalu yang kedua, orang-orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, terhadap orang lain, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Dengan kata lain, orang yang senantiasa hidup rukun, mau dan ingin untuk mendengarkan orang lain, setia dan taat dalam melaksanakan hukum dan perintah-perintah Tuhan, dan dengan demikian senantiasa hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Lalu tentu banyak hal yang harus kita upayakan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, senantiasa datang kepada Yesus, mendengarkan Dia, membaca sabdanya, bersatu dengan Dia. Dan sesudah itu kita berikan anugerah rahmat, berkat oleh Tuhan sendiri, untuk boleh menjadi perpanjangan sabdanya di tengah-tengah masyarakat kita, lewat tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan dengan demikian kita sungguh adalah orang-orang yang mendengarkan Dia, selalu datang kepadanya, dan berusaha untuk melaksanakan sabdanya dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan kita,
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, maka pada hari ini kita berdoa kepada Bapa di surga supaya keramahan dan keterbukaan kita bagi orang lain mengungkapkan cinta kasih yang dalam dan nyata. Mari kita mohon kepadanya, tinggallah beserta kami ya Bapa. Tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka bagi semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga mereka yang diserahi beban kepemimpinan dan tanggung jawab, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat umum, selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga mereka yang membaktikan diri kepada pelayanan orang sakit, cacat, dan miskin, memberi lebih daripada hanya pelayanan. Semoga mereka memberi dirinya sendiri sebagai manusia sejati dengan sepenuh hati, tulus, dan setia. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Kami juga bersyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang keperkanan kemerakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Julius Malik dan anak terkasih Venesia yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka bertekun di dalam seluruh karya yang Kau percayakan dalam cita-cita dan harapan, sehingga akan semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau dan menikmati kedamaian kebahagiaan dalam karya pelayanan dan tugas pekerjaan yang mereka perjuangkan. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Kami juga bersyukur sarana yang bersatukan kami dengan Dikau, terlebih bersama umat-Mu yang boleh menemukan kekuatan lewat doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga melalui novena Salam Maria dan sarana doa, umat-Mu semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan untuk memperjuangkan kehidupan di tengah dunia ini menuju kepada kesempurnaan yang Kau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Kami juga senantiasa bahwa dalam doa-doa kami, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semua usaha yang dinyatakan kepadanya dan juga seluruh keluarga siapa saja mendampinginya. Mereka yang sakit suatu saat boleh Kau pulihkan dari penyakitnya dan menemukan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan tolong siapa saja yang senantiasa memperhatikannya. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Yosef Mukhtar, Thomas Dalu Tukan, Clara Boleng, Marcelinus Sepulo Tukan,
Simon Koa, Mikael Roa, Iriana Suri, Agatha Anu, Yoakam Dopo, dan semua anggota keluarga yang sudah berpulang. Semoga saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, sebagai buah dari pelaksana sabda-Mu, setia dalam perjalanan hidup, memperjuangkan hidup iman yang Kau percayakan kepadanya selama hidupnya di tengah dunia ini. Kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Terima kasih karena Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami. Kami yakin bahwa Engkau akan menerimanya dengan rela, sebab kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan puji syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Siapkan ini, asal-usul sampai kami akan menjadi roti kehidupan terpuja selama-lamanya. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada
kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu dengan niat dan doa serta harapan-harapan kami pada kesempatan ini, juga bagi mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama
berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami. Bersabdalah sepatah saja, dan sembuh kami hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira, dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Putra-Mu yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kekal bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Minggu 20 Juli 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 12 dan 13 Juli 2025 sebesar Rp18.200.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.944.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp613.000. Sumbangan dari yang pertama, Idawati sebesar Rp500.000. Yang kedua, Andri Septama sebesar Rp250.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Maximilianus Michael Mavenat dengan Francisca Ignio Sahun, pengumuman kedua. Billy Sentosa Wijaya dengan Kimberly Ellison Baharudin, pengumuman pertama. Jackie Jiwonoji dengan Maureen Angel Suwandi, pengumuman pertama. Yang keempat, sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik dengan tema Alive yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 di Four Points Hotel Lily Hall, Jalan Andi Jema nomor 130 Makassar, pukul 18.30 WITA sampai selesai
pembicara oleh Romo Albertus Joni SCJ, maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir di dalam KRK yang kami adakan. Adapun harga tiket sebesar Rp75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel Four Points. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Yang kelima, penerimaan calon sakramen Krisma Paroki Kristus Raja Andalas telah dibuka dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, usia 16 tahun ke atas minimal SMA kelas 10 dan sudah menerima komuni pertama. Yang kedua, memasukkan fotokopi surat baptis, fotokopi kartu komuni pertama, dan fotokopi KK Katolik versi biduk, serta pas foto ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar. Yang ketiga, batas akhir pendaftaran tanggal 31 Juli 2025 dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Agustus 2025 pukul 17.30 sampai 19 WITA. Bagi yang ingin mendaftar disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki. Yang keenam, pendaftaran dibuka bagi anak-anak SMP dan SMA negeri dan swasta non-Katolik yang ingin belajar pendidikan agama Katolik. Bagi yang ingin mendaftar disilahkan ke kantor sekretariat paroki pada hari kerja Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 14 WITA. Yang ketujuh, bernyanyi yang baik sama dengan berdoa 2 kali. Mencari anggota untuk membentuk paduan suara mini range anak sampai dewasa untuk melayani dengan bernyanyi bersama pada perayaan Ekaristi dengan syarat sebagai berikut. Berusia minimal 10 tahun, sudah menerima komuni pertama sampai dengan 30 tahun. Berdomisili di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. Mampu bernyanyi dengan baik atau tidak fals. Kami mengajak adik-adik sekalian untuk datang dan bergabung latihan setiap hari Selasa pukul 19 WITA di Aula Paroki lantai 2. Mohon dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian agar anak-anaknya boleh bergabung dan bernyanyi bersama. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Berangkat dari yang terakhir tadi, kita sangat mengharapkan supaya anak-anak kita mulai didorong untuk mulai mencoba dalam pelayanan ikut vokal group atau mengolah suara, dan itu kita mulai dari anak-anak sampai pada tingkat dewasa. Saya kira menjadi perhatian juga bagi kita semua. Mohon orang tua tetap mendorong anaknya untuk ikut dalam mengolah suara yang akan kita mulai pada kesempatan ini. Karena sudah ada latihan-latihan di wilayah-wilayah, sekira bagus juga untuk anak-anak kita yang baru memulai itu kita mulai. Kemudian yang kedua tadi sehubungan dengan pendidikan agama, itu diharapkan dan diwajibkan bagi setiap anak-anak Katolik yang masih menempuh pelajaran atau menuntut ilmu dan tidak mendapatkan pelajaran agama di mana mereka bersekolah, maka dibuka kemungkinan baik SD, SMP dan SMA ya, untuk boleh datang mendaftar dan mengikuti pembelajaran. Kami tidak akan memberikan nilai nanti pada saat ada yang meminta nilai kalau tidak ada pendamping yang bertanggung jawab. Di paroki kita sudah menentukan beberapa yang bersedia untuk mendampingi anak-anak kita, memberikan pembelajaran sesuai dengan yang dituntut di sekolah, tentunya sesuai dengan agama Katolik. Kecuali kalau kita berada pada posisi ya terserah banget anak-anak kita mau belajar agama apa saja silahkan. Tapi kami sangat mengharapkan kalau masih mau menjadi anak Katolik, mengikutilah pelajaran agama Katolik. Karena kita siapkan tenaganya untuk itu. Saya kira ini dua penggarisan yang saya harus garis bawahi pada kesempatan ini. Mohon perhatian kita, dan penerimaan Krisma pada kesempatan ini mulai dibuka sepanjang bulan Juli ini bagi anak-anak kita yang mendaftar. Mungkin juga ada yang dari paroki lain, silakan disampaikan supaya nanti seperti biasanya menerima Krisma pada bulan November.
Saya kira ini beberapa hal dan sekali lagi mohon perhatian untuk seluruh penyampaian pengumuman. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan, juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yang bertemu